Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Wajah-wajah yang penuh dengan kasih Tuhan. Kita datang ke tempat ini, kita rindu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tema kita bulan ini adalah jagalah hati. Kita mau supaya hati kita pagi hari ini betul-betul kita arahkan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini setiap yang datang boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami hadirat Tuhan, boleh mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali kita datang beribadah, itu bukan hanya sebuah rutinitas, betul? Kita datang karena kita percaya setiap kali ada pertemuan, hadirat Tuhan itu menyembuhkan, memulihkan, dan membangkitkan setiap kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang untuk beribadah di tempat ini. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan dengan satu kerinduan Tuhan, bahwa ketika kami beribadah Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau berperkara di dalam setiap hati kami. Biarlah hati kami ini Tuhan diberikan hati yang lembut, diberikan hati yang mau Tuhan untuk diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami, persiapkan waktu kami Tuhan, yang terbaik Tuhan. Mata kami, hati kami, pikiran kami mau fokuskan hanya kepadamu Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami yang luar biasa ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang besar, nama yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Sama-sama nyatakan, Tuhan
Mari sembah Dia lebih dalam lagi Bapak Ibu. Jamah seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan ini layakku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati Bapak Ibu dan saya pagi hari ini. Izinkan Tuhan melawat hati kita.
Izinkan Tuhan mengubahkan hidup kita. Katakan, Bapa, aku terbuka. Tuhan, inilah yang ku mau. Ku menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang. Tuhan inilah yang ku mau. Kau mengenal hati. Oh, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Ku menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senangnya. Oh, supaya kehidupan memanjang senang. Oh, supaya segenap hatiku menyembah, seluruh jiwaku memuji Engkau lebih lagi. Seluruh hidupku, bawa hidupmu kepada Tuhan untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Kami menyembah. Dia lebih lagi, katakan, ku berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari nyatakan jalanmu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah, seluruh hidupku memujimu ya Allahku. Seluruh hidupku, apapun keadaanmu Bapak Ibu, biarlah pagi hari ini kita bawa yang terbaik buat Tuhan kita. Ku menyembahmu
hanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Come on, lebih lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Jemaat Tuhan saja katakan lebih dalam lagi, katakan hati yang hancur, hati yang bergumul, hati yang remuk. Tuhan peduli, Tuhan sayang. Ku berikan hati, bawa hatimu bagi Yesus. Dia yang sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Dia yang sanggup memberikan hati yang baru kepada setiap kita yang berseru. Hidupku di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Lebih lagi katakan, ku berikan hatiku, yes God, dan jiwaku. Bawa hatimu yang terbaik buat Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Come on, yeah. Ku berikan hatiku Tuhan, dan jiwaku. Ini jiwaku, ini hatiku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Lebih lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu ya Aba, ya Bapa. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Sekali lagi, lebih lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Berseru kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Pertolonganmu ada pada Tuhan. Yeah.
Setiap yang bernafas boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau dahsyat luar biasa. Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Biarlah dari tempat ini naik pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan biarlah sepanjang ibadah ini semua hanya tentang Engkau dan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Bapak Ibu semua bersuka cita. Berikan tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi Engkau. Biarlah mata hati kita boleh terbuka pagi hari ini. Izinkan Tuhan membuka mata hati kita. Biarlah setiap hati kita terbuka untuk melihat kasih Tuhan, untuk mengalami Dia. Come on, sing together. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. Come on, sing together. Open the eyes of my heart, Lord. Yeah. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Come on, sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. I want to see you. Yang mau mengalami kasih Tuhan boleh angkat tangan sama-sama. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. I want to see you. Yeah, to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, and we sing to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Come on, sing, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, Lord. Holy, holy. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. I want to see you. Jemaat Tuhan, come on, sing, holy. Holy, holy, holy. You are holy, Lord. Yes, you are. Yes, you are. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, sing together. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Sing once again. Open the eyes. Open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see you. I want to see you, Lord. Yeah, together to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Hallelujah. Pour out your power and love as we sing. To see you high and lifted up, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Semua lambaikan tangan sama-sama. Holy, 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 holy.
katakan Holy, holy Lord, holy, holy, I want to see you Lord. Holy, 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 yes. Holy, 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 I want to see you Lord. Semuanya masih bersukacita, amin. Saya mau bertanya, seberapa banyak di antara kita yang mau terus memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi dari segenap hati kita. Boleh dong tos kanan kirinya, katakan berikan yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Amin. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Ku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Semua katakan, ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Ku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Di hati kami Tuhan, diriku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Semuanya. Papa para, papara para, papa para, papara para, papa para, papara para, papa para. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, benar-benar hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan
Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Semuanya disertai Tuhan? Amin. Baik, kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus sama-sama nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tidak ada di tempat ini yang tidak mengasihi Tuhan. Semuanya mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah setiap hati kami terus boleh jaga Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk terus memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
Sambil bangkit berdiri kita katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu buat kami Tuhan, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau punya pesan ketika kami datang ke tempat ini, bukan hanya sekedar kami datang rutinitas ataupun kewajiban yang harus kami lakukan setiap minggu, tapi kami datang ke tempat ini karena kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena kami tahu hanya kebenaran-Mu yang bisa menuntun setiap kehidupan kami untuk kami melangkah di hari esok bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, tetap semangat ya. Hari ini saya dikasih tema tentang bagaimana menjaga hati ya. Orang di akhir zaman, banyak orang sudah ngalami keadaan yang benar-benar. Berapa hari ini khotbah saya selalu mengupas tentang bagaimana ada banyak orang yang sudah habis akal. Orang sudah tidak bisa mikir gimana ya kehidupan di depan. Kalau saudara lihat orang sudah mulai panik, takut dengan perang ya, dengan semua yang mulai naik ya, semua orang pada bingung, yang punya uang ya bingung, yang nggak punya uang ya juga bingung, semua pada panik ya. Hari-hari ini ada banyak orang yang sudah habis akal, habis-habisan, habis kemampuan, habis kekuatan, sudah tidak tahu. Tapi satu hal orang benar, sesulit-sulitnya orang benar, kita masih punya kemampuan, kekuatan, yaitu lutut untuk berdoa. Amin. Karena doa-doa kita hari ini adalah suatu doa yang punya kuasa yang besar. Nah, kenapa doa itu penting kaitannya dengan hati? Saudara percaya hati ini pegang peranan yang penting. Jangan anggap remeh. Karena Tuhan itu melihat setiap hati manusia, ya. Kalau hatimu hari ini pelayananmu hebat, ya, mungkin kita jadi orang Kristen lamanya waktu sejak lahir, bahkan KTP saudara itu sudah Kristen. Saudara mungkin hari ini donatur yang besar di gereja, mungkin saudara pelayanannya luar biasa, tapi satu hal kalau kita nggak bisa menjaga hati, maka semuanya akan sia-sia. Karena apa yang Tuhan lihat adalah Tuhan melihat hati. Jujur ada banyak orang yang mungkin bisa cipika-cipiki, tapi siapa tahu di balik saudara tersenyum dengan seseorang, saudara sudah punya hati yang iri hati yang selalu merasa sakit hati, marah, dendam, kecewa. Kita semua nggak tahu. Jujur kalau semua yang hadir di tempat ini, semua kelihatannya kalau hari Minggu semua wajahnya senyum, sukacita. Ya, rasanya kalau disapa shalom, shalom, tapi sakit hati nempel loh. Yang namanya benci, dendam sama mertua, ipar, sama pasangan, sama anak, itu nempel. Kita semua mungkin hari ini orang gak bisa lihat bagaimana kualitas hidup orang benar. Tapi sekali lagi kualitas hidup orang benar itu ditentukan dari hati.
kualitas hatimu gak baik, maka di mata Tuhan mau hebatnya pelayananmu seperti apapun, mau kayanya engkau seperti apapun, tapi kalau di mata Tuhan kau punya kualitas yang bukan kualitas benar-benar murni, hanya penuh kepalsuan karena hatimu banyak bocor, banyak palsu, maka semuanya akan sia-sia. Yuk kita lihat hari ini di Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 ya. Kenapa hati itu penting saudara? Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Tidak ada orang yang tahu hatimu, tapi hanya Tuhan. Berikutnya 10. Apa yang dikatakan ayat 10? Aku Tuhan apa saudara? Yang menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jujur kenapa hati itu penting? Orang kalau nggak bisa jaga hati, percayalah perbuatan tingkah lakumu pasti cenderung juga. Orang kalau sudah sakit hati, perbuatannya apa? Cenderung nyakiti orang. Makanya saya sudah amati, dalam satu komunitas, itu pasti terpecah belah hanya dengan satu orang. Saya pernah melihat beberapa komunitas itu hancur hanya karena satu orang yang gak bisa jaga hati. Sehingga ketika dia punya kepahitan yang tidak bisa selesai, ketika dia masuk di dalam komunitas ini hancur saudara. Kenapa? Karena orang yang gak bisa jaga hati, pasti tingkah laku perbuatannya cenderung untuk menyakiti hati. Di dalam komunitas isinya cuman iri hati. Kalau yang sana diperhatikan, sini gak diperhatikan, iri sudah. Ya, begitu disinggung sedikit, sensi. Nah ini semua masalah dari setiap komunitas kalau hancur, baik rumah tangga juga. Coba orang, lihat ya, kalau menikah dua orang pribadi yang berbeda. Kalau masing-masing punya masa lalu yang sakit hati, kepahitan, bersatu dalam satu rumah tangga, saya percaya rumah tangga ini pasti berantakan saudara. Bukannya membangun rumah tangga tapi rumah duka tiap hari. Kenapa? Karena masing-masing punya luka yang belum beres. Sehingga ketika tersinggung marah, sana tersinggung marah. Nanti semua urusannya bukan lagi urusan membangun rumah tangga yang cocok satu dengan yang lain. Tapi isinya cuma cekcok. Sehingga apa? Yang terjadi bukan rumah tangga lagi tapi rumah yang penuh duka. Nah saudara lihat, saya lihat nanti ayatnya saudara baca. Ya sekilas nanti kalau lihat 3 hal PowerPoint saya. Kenapa? Hati itu sangat penting dalam penilaian Tuhan. Karena Amsal 4 ayat 2-3 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, kenapa hati itu dalam penilaian Tuhan? Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Saya percaya kalau saudara bawaannya hati yang gembira, percayalah ini bukan hanya obat yang manjur untuk saudara tetap sehat. Ya, vitamin yang paling mahal, paling punya kualitas itu adalah hati yang manjur. Saya punya kenalan ya, orang kaya makan vitamin jelas. Semua vitamin yang mahal dia bisa beli. Pengobatan semua kalau yang namanya ya hidup dalam kemewahan, kelimpahan, semua dia bisa lakukan. Mau makan enak dia bisa lakukan. Tapi kenapa hari-hari ini ada banyak orang sekalipun ya, dan teman saya ini punya pola hidup yang sehat. Makan sehat, olahraga sehat ya, semua. Vitaminnya sehat karena dia sangat menjaga tubuhnya. Dia nggak pengen sakit, dia paling takut sakit. Tapi dia lupa menjaga hati yang gembira. Bawaannya suka takut, khawatir, cemas. Ya, saudara jangan pikir kalau orang kaya itu nggak banyak ketakutan. Justru ada banyak orang kaya yang saya lihat hari-hari ini. Walaupun rumahnya mewah, tempat tidurnya mahal, mereka butuh obat tidur, saudara. Sementara ya kita yang hari ini mungkin tinggal di rumah RSSS saja sangat ya, mau selonjor saja sangat susah. Mungkin tiap kali saudara bau bantal sedikit sudah itu anugerah loh.
Banyak orang menikmati, saya jujur saya dapat anugerah Tuhan walaupun masalah saya, badai saya sebesar apapun, saya bersyukur karena Tuhan kasih karunia saya suka tidur, saudara. Ya, saya orang yang paling suka tidur dan gampang tidur. Itu kasih karunia bonus, bayangin sepertiga hidup kita itu di tempat tidur, saudara. Kalau misalnya 7 jam, 8 jam saudara hanya tidur yang pikiran saudara tidak bisa nyenyak, puter terus bisa nggak, bayangin penderitaan, capek loh. Makanya hari ini hati yang gembira, kalau bawaannya gembira, dan teman saya ini tidak lama kena kanker stadium 4, saudara. Kenapa? Karena hatinya nggak pernah gembira. Selalu takut ini, takut ini, takut ini, cemas ini, takut masa depan, takut kalau ini. Padahal yang ditakutkan semua belum terjadi. Tapi itu sempat mencuri kekuatan hatinya untuk dia merasa was-was tiap hari. Senyatanya yang dia takutkan nggak masuk akal. Takut 10 tahun kemudian gimana? Takut 5 tahun kemudian gimana? Takut kalau anak-anak besok menikah tidak dapat jodoh yang baik gimana? Lah senyatanya anak belum menikah, belum tahu apa-apa, masih dipikirkan kalau aku mati nanti anak-anakku dapat jodoh yang error gimana? Karena dia sering baca berita banyak KDRT dalam rumah tangga, dia sudah mikirin padahal anaknya belum lulus sekolah. Sehingga apa? Kenapa? Karena banyak ketakutan, tidak bisa gembira hatinya. Maka walaupun makan vitamin mahal, pola hidup yang sehat, olahraga sehat, tapi hati nggak sehat. Akibatnya apa? Kanker. Makanya hati itu penting. Yang ketiga, hati itu menentukan doa kita. Saya paling suka dengan Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Makanya hati ini penting. Kalau saudara punya niat jahat, saudara hidup dalam kepahitan, sakit hati, saudara iri hati, saudara berdoa, maka firman berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar doa. Hari ini saya puasa 40 hari, sudah berapa? Saya selalu pesan sama jemaat. Puasa itu paling penting bukan ndak makan, ndak minum yang lulus. Tapi paling penting saat puasa itu ujian hati. Kalau saudara ndak makan, ndak minum, tapi hatimu, niat jahat dalam hatimu ndak pernah saudara jaga, percuma. Tuhan ndak dengar doa-doa kita. Makanya kalau puasa yang paling penting itu setiap hari, bukan hanya puasa saja, setiap hari pastikan kehidupan saudara dan saya hari ini hati itu dijaga dengan segala kewaspadaan. Banyak orang hari ini nggak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, yang dijaga suaminya terus karena banyak ani-ani. Banyak gayung Pink Lopez di luaran Bu Eli. Jadi saya harus waspada Bu Eli, jaga suami saya. Hari ini yang paling penting dalam kehidupan orang benar adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Karena itu yang menentukan, mancarkan kehidupan, obat yang manjur buat kita sehat, buat manjur dalam segala hal, saudara. Saya percaya kalau hati saudara selalu gembira, itu tandanya apa? Orang yang hidup oleh iman itu bawaan hatinya selalu gembira. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yuk lihat 3 hal, saya akan bahas lagi berikutnya. Yuk kita baca di Ibrani 9 ayat 14. Kita baca terlebih dahulu ya. Ibrani 9 ayat 14. Penting jaga hati. Satu ayat ini saya lihat betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Akan apa saudara? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hari ini kalau saudara ibadah, pastikan kita sudah bisa menjaga hati kita. Hati nurani supaya apa? Ibadah kita tidak sia-sia.
Ternyata ketika hati kita bisa kita jaga dengan baik, kita percaya bahwa ini ada kaitannya dari perbuatan. Selama kita tidak bisa menjaga hati, perbuatanmu akan sia-sia dan ibadahmu juga akan sia-sia. Tapi waktu kita bisa menjaga hati, orang yang bisa menjaga hati dengan baik, responnya pasti baik. Dan kalau responnya pasti baik, maka ibadahnya sama Tuhan itu pasti punya bobot, saudara. Pasti ibadahnya adalah ibadah yang sejati. Makanya mempersembahkan hati itu penting. Kalau saudara baca setiap kali saya buat renungan, ya, saya bersyukur karena anugerah Tuhan sudah 12 tahun lebih. Saya buat renungan tidak pernah berhenti setiap hari, saudara. Kalau saudara lihat di grup saya buat renungan kalau yang di-share, kata pembukanya hati, penutupnya amin, itu renungan saya. Kenapa? Karena segala sesuatu dimulai dari hati. Dan ketika hatimu beres, maka saudara akan menutup semuanya dengan amin. Tapi kalau hatimu gak pernah beres, gak mungkin saudara bisa menutup ibadah kita itu hari ini bisa gak sia-sia. Pastikan hari ini 3 hal, jaga hati. Nanti kita bahas satu persatu. Ada 3 hati. Yang pertama, hati yang damai. Ya, ini penting saudara. Banyak orang hari-hari ini saudara bisa bayangin ya, kita ini bersyukur karena Tuhan meninggalkan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Kalau kita hari ini gak ada damainya Tuhan, mungkin saya sudah jadi orang yang sudah ke rumah sakit jiwa, saudara. Kalau kita diperhadapkan dengan realita dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan tergoncang, tiba-tiba divonis kanker, tiba-tiba suamimu kabur, tiba-tiba istrimu kabur, tiba-tiba anakmu ada berita seperti jemaat saya. Dia bilang, Bu, siapa yang tidak syok? Anak saya yang diem, yang cinta sama saya, yang saya akan jadikan tulang punggung. Tiba-tiba suatu kali anak yang diem, yang baik, yang pinter sekolahnya, izin mau menikah. Ma, aku mau menikah ya ma, restui. Oke, pikir mamanya, lu mana pacarnya kok enggak pernah dibawa ke mama. Nanti minggu depan aku kenalin ya ma, tapi mama janji harus merestui hubungan saya. Pikirnya mamanya karena dia orang kaya. Pikirnya mamanya pacarnya ini sederhana. Oke, kata mamanya. Minggu depan datang saudara, pacarnya ternyata 6 pack saudara. Saudara bayangin saudara, pingsan dah. Ternyata anak, jujur kalau hari-hari ini kita menghadapi realita dengan jahatnya dunia yang makin jahat, masa sukar makin sukar, kita dengar resesi besar-besaran, kita ini nggak tahu loh. Apa yang akan terjadi di dunia ini dengan keadaan hidup, dengan perang, dengan semua saudara. Saya dengar beberapa saat banyak orang mulai PHK besar-besaran. Gelombang PHK sudah terjadi besar-besaran. Belum lagi gelombang kenaikan harga sudah gila-gilaan semua. Mungkin kita semua nggak ada yang tahu. Tapi terlalu saya percaya hari ini ada berita sukacita. Ini masanya di mana kita semakin hidup cari Tuhan. Karena jelas firman Tuhan akan berkata di Yohanes 15 ayat 5. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sepanjang kita tinggal aja di dalam Kristus, kita jaga hati aja, kita pasti sanggup menanggung segala perkara sampai waktunya kita pulang ke rumah Bapa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hati yang damai penting saudara. Ya, kalau kita hari ini dengar berita, wah perang, kita takut. Apalagi kalau punya suami error. Dulu saya punya suami yang error, tiap kali dengar berita dikirimi orang foto-foto mereka berdua bergandengan tangan. Tiap hari, jujur saya pernah mengalami masa-masa stres berat saudara. Orang kalau tidak ada damai, buka mata, bangun tidur, itu cuma bisa bilang ini. Kenapa? Karena orang sudah dalam keadaan panik. Orang tidak melihat Tuhan, pasti. Tapi bersyukur kenapa sampai hari ini engkau di tengah lembah kekelaman, di tengah jerat hutang, di tengah dunia yang begitu menakutkan. Kita punya damai sejahtera. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya orang benar itu nggak boleh hidupnya panik.
Dunia panik, dunia pasti ngalami keadaan di mana mereka sudah tidak tahu harus kemana. Tapi buat kita orang benar ketika kita hatinya damai. Kenapa? Karena setiap hari kita berjalan di dalam kasih karunia-Nya yang selalu baru setiap pagi. Yang memampukan saudara menjalani kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok gimana Bu Eli? Ya ada kasih setia Tuhan lagi. Buktinya saya 15 tahun. Kalau bukan jalan dengan anugerah Tuhan, wah nggak jadi hamba Tuhan. Hebatnya Tuhan. Hebatnya Tuhan saudara. Kalau bukan karena Tuhan yang hebat, saya bukan siapa-siapa, saya juga manusia yang terbatas. Yang kedua, hati yang tulus. Ini penting saudara ya. Hati tulus. Ada banyak orang bisa tolong orang tapi nggak tulus. Banyak orang hari ini memberi menolong orang itu hanya urusan pamrih. Banyak orang datang sama Tuhan juga bukan tulus. Tuhan kalau memberi persembahan harus kembali 30, 60, 90. Kalau itu jadi pedoman kita mengikut Kristus memberi persembahan, maka seluruh dunia akan berbondong-bondong ke gereja. Karena investasi apa yang bisa menguntungkan 30, 60, 90%. Jujur, saya pastikan bahwa hidup kita di akhir zaman ini punya hati yang tulus. Tulus terhadap sesama manusia, tulus sama Tuhan. Tidak mungkin saudara bilang gini, aku tulus sama Tuhan. Tapi buat yang limited edition ini yang nyakiti bertahun-tahun. Suruh tulus ngampuni. Sorry. Jujur. Kalau kita nggak bisa tulus dengan manusia, omong kosong saudara bisa tulus sama Tuhan. Hari ini pastikan punya hati yang tulus. Saudara percaya datang ke tempat ini walaupun Tuhan tidak tolong saudara. Saudara sudah tidak bisa balas kebaikan Tuhan dengan memberikan karya keselamatan. Kalau Tuhan tidak mati buat saudara, dia sudah berikan nyawanya. Kita ini mau nuntut Tuhan apa? Kita mau nuntut Tuhan apa? Saya percaya banyak orang yang hari-hari ini kecewa sama Tuhan karena yang mereka kejar bukan tulus. Yang dikejar hanyalah bukan kerajaan Allah dan kebenarannya, hanya yang semuanya mau ditambah-tambahkan aja Tuhan. Tuhan, aku ikut Kristus maunya umur ditambahkan, rezeki ditambahkan, rumah ditambahkan, perusahaan ditambahkan, anak ditambahkan, ya. Tidak boleh suami ditambahkan, istri tidak boleh ditambahkan. Jujur, semuanya hanya seputar yang ditambahkan untuk lahiriah. Tapi kita lupa kita harus tulus untuk kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Baru semuanya itu akan ditambahkan. Orang banyak mau hari ini ikut Tuhan kalau semuanya ditambahkan dulu Tuhan. Baru Tuhan baik. Yang ketiga hati yang bersih. Yuk kita lihat satu persatu. Setelah itu kita selesai. Bagaimana hati yang damai? Buka Kolose 3 ayat 15. Ya, Kolose 3 ayat 15 kita baca terlebih dahulu. Hendaklah damai apa saudara? Sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita percaya bahwa hari ini yang Tuhan mau buat setiap kita, walaupun kita susah, kita lagi ngalami resesi, kita disakiti orang, kita hari ini dikhianati, uang kita dibawa kabur dan sebagainya. Tuhan cuman minta setiap saudara dan saya bukan memerintahkan takut, was-was, khawatir, sakit hati dalam hati kita. Sekalipun realitanya kita disakiti. Realitanya jujur, kalau lihat usaha bangkrut, rumah sudah dijual satu persatu. Realitanya kita jujur, secara akal kita pasti sedih. Kita pasti susah. Kita pasti takut menghadapi realita kehidupan di masa yang akan datang. Tapi kalau firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahteraku tinggal di dalam hatimu. Perintahkan. Saudara hari ini enggak bisa saudara suruh Tuhan taruh damai sejahteranya. Enggak. Tapi kita yang memerintahkan.
Kita yang memerintahkan damai, kita bisa berkata, hai jiwaku kembalilah tenang. Karena kita masih punya Tuhan dan bersyukurlah bahwa Allah selalu turut bekerja di dalam kebangkrutanku ini untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang perlu kita perintahkan. Selama kita nggak bisa merintahkan, jujur ada banyak orang yang sudah kehilangan. Beberapa saat saya pelayanan ya, saya lihat di rumah sakit jiwa, rumah sakit yang mengobati kesehatan mental. Itu banyak orang-orang muda, saudara, yang bisa ketawa-ketawa sendiri, nanti bisa nangis-nangis sendiri. Serem loh saudara, cantik-cantik ya. Terus saya lihat, saya tanya sama susternya, itu kenapa? Ya karena ditinggal suaminya Bu, akibatnya error. Bahkan saya punya satu kenalan yang dia bilang gini, Bu, sedih ya Bu, saya punya saudara gara-gara Bu lihat suaminya selingkuh sama pembantu di depan dan mamanya ajak anaknya tangkep papanya selingkuh dengan pembantu Bu. Tahu Ibu, mama sama anaknya sampai hari ini di rumah sakit jiwa. Orang kalau nggak pernah punya damai sejahtera, saudara pasti hidup saudara akan mengalami keadaan yang pasti saudara akan depresi berat. Kita hari ini pastikan, yuk perintahkan, kita yang merintahkan. Makanya Daud itu sering berkata gini, hai jiwaku kembalilah tenang. Kenapa masih ada Tuhan dan bersyukurlah bahwa dalam keadaan yang buruk sekalipun Allah itu tetap menjadi Tuhan atas hidup kita yang selalu ujung-ujungnya membawa kita kepada jalan kemenangannya. Amin. Makanya yuk siapa yang mau memerintahkan damai sejahtera berhenti. Kita yang bisa memerintahkan hati kita berhenti susah, sudah jangan susah. Walaupun memang kenyataannya kita ditipu orang. Percayalah kalau kita rela kehilangan apa yang hilang ditipu orang, Tuhan pasti gantikan lipat-lipat. Amin. Itu yang kita pegang karena kita percaya. Kalau kita bisa bersyukur, maka apa yang saudara syukuri itu yang Tuhan lakukan. Saudara mensyukuri buat semua yang kejadian hidup yang hari ini membuat saudara pahit, membuat saudara terguncang. Mungkin hari ini apapun vonis dokter penyakit kanker dan ketika saudara bisa berkata sudah enggak usah takut. Walaupun dokter bilang katanya stadiumnya sudah akhir. Aku memilih untuk tetap percaya. Tenanglah hai jiwaku. Masih ada Tuhan yang punya kuasa bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan kanker. Dokter sudah angkat tangan. Maka dokter di atas segala dokter. Bilur-bilur Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan. Ketika kita bisa memerintahkan damai. Dan hati kita bisa bersyukur. Maka disitulah kita akan membuat hati kita damai. Amin. Makanya kalau orang yang punya hati damai mulai hari ini jaga hati sudah susah dicoret. Ya, yang namanya sakit hati coret sudah tidak boleh. Siapa yang sakit hati gantikan damai. Sudahlah disakiti walaupun 70 kali 7 kali. Toh kita juga harus mengampuni. Sebagaimana Yesus mengampuni kita tanpa syarat. Yesus sudah mengampuni kita tanpa batas. Maka kita juga harus mengampuni sesama manusia tanpa syarat, tanpa batas. Kalau itu yang kita lakukan, percayalah upah di balik sakit hati. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan. Amin. Saya bisa hidup hari ini kesaksian aja. 15 tahun saya nggak pernah kerja, saudara. Saya pernah berusaha untuk berbisnis, ya gaya-gaya, saudara. Pinginnya, saya pingin tunjukin sama suami saya kalau saya bukan wanita yang bodoh. Itu ya, karena selama ini suami saya suka bilang kamu ini loh bisa apa? Ya gara-gara nggak boleh kerja terlalu nyaman, hidup dimanja, ya nggak bisa apa-apa, jujur masak aja nggak bisa, jahit nggak bisa, semua nggak bisa, saudara. Suatu kali ada tawaran bisnis, saya pikir ya udahlah, saya pingin nunjukkan bahwa Ibu Eli bukan bodoh, ya saya ambil itu penawaran bisnis, saya mulai buka usaha. Ternyata bangkrut, saudara. Bangkrut, saya dimaki-maki. Tuh apa buktinya katanya kamu bisa kerja. Buktinya apa ya, memang bodoh kamu. Aduh Tuhan, bodoh lagi. Tapi dari situ 15 tahun sejak fokus saya benar.
Saya mulai switch hidup saya. Yang tadinya saya mulai fokus dengan gimana masa depan saya. Gimana kalau saya nggak bisa kerja. Gimana Tuhan hidup saya dan 3 anak saya. Bagaimana dan sebagainya. Tapi sejak saya fokus dengan kerajaan Allah. 15 tahun. Di masa-masa bukan berarti saya nggak ada masalah. Saudara percaya waktu saya lihat keadaan keuangan saya dicuri oleh orang begitu banyak. Saya punya rasa takut. Saya stres saudara. Saya mulai putar otak gimana caranya saya bisa mendapatkan uang dengan kekuatan saya. Tapi semuanya sia-sia. Tapi ketika saya mulai belajar berserah. Satu hal yang saya paling ingat 15 tahun yang lalu. Tuhan bilang gini, Eli kamu jangan takut. Waktu kamu fokusnya benar, waktu kamu melayani aku dengan benar. Saudara pikir melayani Tuhan itu bukan hanya di mimbar ini loh. Bukan hanya nyanyi, yang main musik, bukan saudara. Melayani Tuhan itu adalah melayani dengan responmu setiap hari. Itu melayani Tuhan. Kalau saudara melayani dengan respon yang salah hidup dalam dosa, saudara sedang melayani iblis. Contoh, misalnya kita disakiti, oke. Kalau kita disakiti, tiap hari kita ngampuni, itu melayani Tuhan, saudara. Tapi kalau saudara disakiti, saudara sakit hati, saudara dimaki suami, saudara balas maki, saudara hari ini diperlakukan jahat, saudara balas jahat, maka saudara bukan melayani Tuhan, tapi saudara sedang memberikan hidupmu buat iblis. Pada waktu saya mengambil sikap melayani Tuhan, saya mulai bangun respon yang benar saat saya disakiti. Tanpa saya sadari. Tuhan memberikan saya satu janji. Apa yang hilang Tuhan gantikan lipat-lipat. Tepuk tangan buat. Dan kalau orang yang tahu hidup saya nggak pernah mau saksi tentang berkat. Saya paling takut nanti penghakiman terjadi saudara. Tapi orang yang tahu senyatanya bagaimana hidup saya. Diberkati Tuhan dengan apa yang hilang. Itu benar-benar mujizat saudara. Sampai kemarin orang bilang gini, kamu hidup dengan mujizat Tuhan. Ya, saya baru jual aset. Di tengah orang bilang jual aset, semua orang bahkan teman saya jual aset yang sama bersamaan waktunya. Teman saya rugi saudara. Rugi dan cepat dijual karena ini resesi sudah. Orang punya aset pun tidak ada yang beli. Ada berapa banyak orang punya aset tidak ada yang beli, akibatnya dilelang bank dengan harga di bawah pasar. Dan satu kali Tuhan itu berkata buat hidup saya, orang lain rugi, saya diberi berkat untung saudara. Bahkan kalau saya mikir, teman saya sampai bilang gini kemarin, kamu ini memang hidup dalam anugerah Tuhan. Orang lain sulit untuk mendapatkannya, tapi kamu dapat anugerah Tuhan di waktu yang tepat. Bahkan orang yang beli rumah saya, itu bayarnya cash saudara. Di tengah masa surat, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Waktu orangnya bilang gini, Bu mau bayar cash. Saya tuh sampai bilang gini, sungguh gitu ya. Karena beberapa kali mau dibeli itu kredit. Dan waktu kredit ditolak sama bank. 2 kali ada pembeli buat aset saya, itu ditolak sama bank. Tidak tahu 2 kali atau berapa kali, pokoknya sudah deal, sudah DP, ditolak saudara. Kecewa lagi, tapi saya bilang sama brokernya, percaya aja, Tuhan pasti punya waktu yang tepat. Sungguh, hari itu broker bilang gini, Bu, kamu memang dapat privilege-nya Tuhan. Kamu ini memang dapat mujizat di tengah sulitnya hidup. Ada orang yang bisa beli cash propertimu itu dan memberikan untung. Itu semua hanya anugerah. Makanya hari ini Bapak Ibu tidak usah takut. Masa yang sulit buat dunia, tapi buat kita akan berjalan dengan kemurahan. Sesuatu yang tidak perlu saudara usahakan, tapi Tuhan sediakan dengan luar biasa. Amin. Yang pertama, yuk berhenti susah, sakit hati mulai sekarang ya, berhenti takut. Waduh waktunya. Yuk yang kedua, hati yang apa? Tulus. Nah, baca di Ibrani 10 ayat 22. Kita baca satu poin lagi kita selesai. Hati yang tulus, Ibrani 10 ayat 22. Kita baca terlebih dahulu. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan apa saudara? Dengan hati yang tulus, ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat
Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Selalu Tuhan berkata hati nurani. Hati nurani itu harus tulus, melayani tulus. Jangan melayani hanya kepingin dapat jempolnya manusia. Jangan melayani hari ini dapat pujiannya manusia. Kalau pujian manusia enggak terjadi, saudara sudah kecewa. Hari ini kita percaya tulus mengasihi Tuhan, melayani manusia, tidak menghargai saudara dalam pelayanan. Saudara tidak perlu berhenti melayani. Saudara tidak perlu keluar dari gereja hanya karena salah satu jemaat ya yang membuat saudara sakit hati. Hari ini percayalah segala sesuatu diukur dari hati nurani yang murni. Mazmur 73 ayat 1a. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Diulang lagi saudara. Orang yang tulus hari-hari ini susah. Jujur suami istri aja gak bisa tulus. Coba kalau suami istri tulus gak mungkin ada perceraian. Saya ngajari istri-istri tulus sudah. Suamimu mau selingkuh, suamimu mau jahat, mulutnya kasar, pelit, metitit, gak kasih kamu uang. Uangnya dibuat yang sono bu, seneng-seneng bu, sudahlah. Kalau segala sesuatu berkata tulus, maka engkau mengasihi dia itu apa adanya. Itu tulus. Sudah tidak ada uangnya ya tetap cinta. Bokek ya cinta. Jangan kalau sudah bokek masaknya tidak enak. Ya sudah hupe tiap hari. Setiap kali kita tahu kita melakukan sama manusia itu melakukannya buat Tuhan. Gak bisa saudara bilang ini kalau buat Tuhan oke lah tulus. Tapi kalau buat dia tidak ada poinnya baik sama saya. Itu namanya orang yang gak tulus. Sementara firman Tuhan berkata, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Hari ini suami istri tulus ya, ndak usah hitung-hitungan. Kamu ndak baik tadi pagi, habis maki saya. Nanti pulang masakan tak kasih garam yang banyak biar darah tinggimu kambuh, biar tahu rasa. Nah ini gawat saudara ya. Bapak-bapak juga hati-hati sama istri. Istri pegang peranan di dapur ya. Sekali istri sakit hati nanti dikasih obat pencahar. Waduh, saya punya salah satu orang jemaat ya. Istri ini kasihan loh sekarang dicerai suaminya. Gara-gara apa? Suatu kali dia ciptakan ide sendiri. Tapi tidak pinter saudara. Ya, jadi suaminya itu tiap sore selalu pergi ke wanita lain. Nah, tiap habis makan selalu izin pergi. Suatu kali dia kesel. Dia pikir ya sudahlah ide dia. Jadi waktu dia masak, dia kasih obat tidur sedikit. Jadi memang berhasil. Satu kali dia berhasil, setiap kali makan tidur, tidak pergi. Seneng dia, besok dikasih lagi. Makan tidur, makan tidur. Lama-lama curiga enggak suami ini? Jelas. Lah saya bilang, Bu kamu ya kurang pinter, harusnya jangan tiap hari. Harusnya kan ada jeda waktu, enggak tiap hari saudara. Suatu kali setelah hari keempat sama suaminya dilebkan makanannya. Dan di lab. Sudah hasilnya keluar, ternyata makanan yang dimakan mengandung obat tidur. Dari situ suaminya gugat dia cerai. Dan dia berkata, kamu adalah istri yang kurang ajar yang mau bunuh saya. Bayangin kalau 1 bulan dikasih obat tidur, saya pasti mati. Singkat cerita dia cerai saudara. Hari itu dia nangis, Bu, memang benar kalau orang mengandalkan kekuatannya sendiri babak belur ya Bu, jelas. Makanya hari ini yuk sudah hati itu tulus ada. Kalau sudah tulus ya sudah rela memberi, tidak nuntut balasannya. Saudara ngasih seseorang tidak usah nuntut. Kasih persembahan sama Tuhan tidak usah nuntut. Karena kita sudah tidak layak untuk nuntut apapun, Tuhan sudah terlalu baik buat saudara. Amin. Hari ini hati yang tulus tanpa motivasi. Tidak usah pamrih sudah. Ya, hati yang tulus rela berkorban. Coba kalau suami istri pakai hati yang ini. Pelayanan pakai hati ini. Saya percaya di dalam kehidupan orang benar akan yang timbul yang namanya komunitas keluarga, komunitas pelayanan. Semuanya akan aman, damai, sejahtera. Jujur ini perlu dipraktekkan saudara.
Kalau kita pelayanan tidak bisa pakai hati yang tulus, kita semua pasti akan sia-sia. Usahamu juga sia-sia. Saya membangun rumah tangga di tengah hancur, saya berusaha tulus, tidak apa-apa. Saya tidak dapat hasil pamrih. Suatu kali kemarin ada seorang yang tanya beberapa hari yang lalu. Dia tanya gini, Eli, kalau kamu suatu kali, kamu terima suamimu dalam keadaan tidak tahu apa, ya dia ngomong tidak tahu apa, tidak tahu stroke, tidak tahu apa, kamu mau tidak terima dia apa adanya? Atau kamu mulai berkata sorry? Saya bilang gini, enggak. Saya pasti terima apapun pasangan hidup saya tidak akan pernah menolak apapun karena saya sudah disiapkan Tuhan untuk hati yang tulus. Terima dia apa adanya, karena Tuhan juga menerima saya apa adanya, tidak ada syarat. Amin saudara. Yang terakhir pemain musik boleh maju ke depan. Hati yang bersih. Yuk buka di Mazmur 73 ayat 1b. Ya, ada kata-kata bagi mereka yang bersih hatinya juga. Ya, saudara lihat ada satu ayat di Bilangan 21 ayat 4. Kita baca terlebih dahulu. Nah itu. Bagi mereka yang tulus dan bagi mereka yang bersih hatinya, Allah itu baik. Jadi sekali lagi Allah itu baik buat orang yang tulus hatinya dan hatinya yang apa saudara? Bersih. Hati yang bersih, yuk kita lihat 3 hal. Bagaimana Yakobus 3 ayat 16. Kita baca terlebih dahulu. Saudara perlu baca ini supaya saudara ngerti hati yang bersih itu hati yang bagaimana. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa saudara? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Makanya kalau komunitas saling iri hati antara satu dengan yang lain, pasti ada kekacauan. Pasti timbul yang namanya kacau balau. Makanya dalam satu komunitas buang yang namanya hati iri hati. Yang berikutnya, Ayub 5 ayat 2. Kita buka sama-sama. Ayub 5 ayat 2. Oh bukan ini, sampai saya mau baca. Ayub 5, sesungguhnya apa saudara? Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. 2 hal ini loh saudara. Jadi sekali lagi kalau saudara punya sakit hati, itu orang yang bodoh akan mematikan. Sakit hati itu menyebabkan saudara mati lama-lama. Saya punya teman yang hanya karena suaminya bukan selingkuh, suaminya itu mulutnya kasar, suaminya itu suka posesif ngurusi dia sampai yang kecil-kecil dapur yang harusnya bukan urusannya wanita pria diurusi aja sampai belanja habis berapa, itu buat dia sakit hati saudara. Suaminya nggak pernah keluar rumah, bikin dia tambah stres. Dia bilang gini, saya berharap suami saya itu pergi aja jalan-jalan, kerja di luar. Karena pekerjaannya ada di dalam. Ya, jadi tiap hari lu lagi. Satu hari kerja di toko sama-sama. Dan itu cerewetnya mulai. Pagi sampai malam ngurusi urusannya wanita. Yang gak penting-penting diurusi. Sampai dia berharap suaminya ini yang cepat keluar rumah. Cari kerjaan di luar. Tapi ketika dia gak bisa pulih secara hati. Dia kena kanker loh. Meninggal saudara. Hanya 1 tahun 7 bulan meninggal. Detik-detik terakhir waktu meninggal saya ada di sampingnya. Saya cuma bilang gini, kamu jaga hati. Kamu ngampuni. Makanya firman Tuhan itu tidak pernah salah. Orang bodoh itu akan apa saudara? Dibunuh oleh sakit hati. Siapa yang hari ini datang dari sakit hati? Mulai hari ini, buang itu. Tidak perlu, lebih baik ngomong emangnya gua pikirin. Nah itu jauh lebih baik. Ya, jadi kalau dikatain sakit hati, dimaki orang, tidak usah disimpan makinya. Bodoh dipikir bodoh. Nanti dikatain istri bego, dipikir bego. Kita mulai hari ini kalau ada bego, ada babi, anjing gitu ya. Matamu di mana, enggak usah dipikir. Enggak usah mikir gimana caranya bales, awas ya gitu. Enggak usah. Mulai sekarang katakan emangnya gua pikirin, lu mau bilang gua anjing babi, aku adalah berharga, mulia, dan sangat dikasihi Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir Pengkhotbah 7 ayat 9. Apa yang penting Pengkhotbah 7 ayat 9?
Bukan lagi. Janganlah, apa saudara, Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Berarti yang suka marah, sakit hati, iri hati, orang yang bodoh. Tepuk tangan buat kamu. Yuk bangkit berdiri. Ya, saudara percaya, jaga hati saudara. Makanya hati itu penting. Coba kalau orang seluruh dunia ini bisa jaga hati. Tidak perang loh hari ini. Tidak ada perang saudara. Tidak ada yang namanya kehidupan rumah tangga yang kacau. Suami istri ya tuluslah bapak-bapak. Kalau sudah terima istri di usia 50 melebar badannya kanan kiri, mengembang ke kanan ke kiri ya. Itu terima apa adanya. Mungkin perutnya belum tidak six pack seperti dulu ya. Tulus sudah ya. Sudahlah apapun yang terjadi hari ini ya. Suami istri yang lagi pelayanan, yuk kita mulai perintahkan damai. Hati kita harus damai, tulus, bersih hati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Yuk buka hatimu. Biar siang ini Tuhan mengoreksi. Supaya ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara tahu bahwa Tuhan melihat hati. Menyelidiki setiap hati saudara. Buka hatimu buat lawatan Tuhan selalu. Biarlah damai sejahtera itu memerintah di dalam hati saudara dan buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil izinkan Tuhan ambil alih hatimu saat ini. Biar Tuhan yang mengendalikan
Kami mengucap syukur buat firman ini yang mengubah hati kami. Ketika kami pulang, hati kami sudah tidak sama lagi. Kami sudah tidak izinkan perkara sia-sia tinggal dalam hati kami. Sampah, kotoran Tuhan yang tidak bermanfaat Tuhan. Tapi mulai hari ini kami izinkan hati yang damai, hati yang tulus, hati yang bersih itu yang memerintah di dalam hati kami Bapa. Supaya kami bisa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami percaya anak-anak-Mu akan memancarkan kehidupan terang Kristus ketika kami bisa menjaga hati. Kami gak mau hidup Tuhan di dunia yang jahat ini saat ini memancarkan iblis karakter dunia, tapi kami mau memancarkan karakter Kristus. Makasih Tuhan, berkati setiap kami juga yang sudah melayani Tuhan. Siang ini jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati juga gereja Bali Praise Center ini Tuhan. Berkati Pak Peter, Bu Lilik dalam penggembalaannya. Tuhan pakai hamba-Mu secara luar biasa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Kerinduanmu
Bapa, kami bersyukur untuk kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah dan kami berterima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja secara luar biasa atas setiap kami, jemaat GKI BPCC, mau merespon firman Allah, hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita akan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sama-sama kita mengangkat tangan, kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sejak siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.